Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan yang Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Wih, mantap sekali itu. Jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan menolong kita. Selamat sore bagi kita semua, dan saya berharap kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita dalam mengharungi kehidupan ini ataupun ketika nantinya beristirahat. Dan jangan lupa untuk membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah dalam hidupmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mendengar firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh bersuka cita dalam pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan dalam Filipi 2 ayat 17-18 dan Roma 12 ayat yang ke-11. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Mantap. Dan dalam Roma 12 ayat yang ke-11, not lacking in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Ya, puji nama Tuhan. Jadi jangan lamban dalam kerajinan, semangat dalam menyala-nyala dalam semangat dalam roh kita, dan layani Tuhan. Puji nama Tuhan. Dari pertanyaan ini saya mengajukan, mengapa sering saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Karena melalui pertanyaan itu saya akan dapat membawa kita di dalam jawaban-jawaban yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Pertanyaan saya, apakah ciri-ciri orang yang bersukacita dalam pelayanan itu? Ciri-ciri orang yang bersukacita dalam pelayanan menurut Filipi 2 ayat 17-18, Roma 12 ayat 11 adalah sebagai berikut. Dan joy in serving. Kadangkala ada orang melayani Tuhan itu tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan segenap hati, asal-asalan. Yang penting melayani Tuhan tanpa komunikasi dengan Tuhan, tanpa hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana Paulus dalam pelayanan ini, sehingga kita dapat meniru apa yang dilakukan oleh Paulus ini. Dikatakan ciri-ciri orang bersukacita dalam pelayanan menurut Filipi 2, 17-18, Roma 12 ayat 11 adalah selalu rela berkorban. Darahnya pun siap dicurahkan untuk jemaat di Filipi. Sekalipun dia di dalam penjara, dia tetap bersukacita. Karena apa? Imannya kepada Allah, iman yang begitu luar biasa, kepercayaan yang begitu luar biasa kepada Tuhan, sehingga Tuhan betul-betul memakai dia sebagai alat yang mempermuliakan dia. Dan harapan saya kepada kita seluruh pelayan Tuhan ataupun yang siap melayani Tuhan, kiranya ciri-ciri yang pertama ini kita harus memiliki, rela berkorban tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, uang kita, dana kita, hidup kita, dan perbuatan-perbuatan kita harus rela berkorban. Gampang? Tentu tidak. Tapi dengan bantuan Roh Kudus kita akan bisa melaksanakannya, akan bisa melakukan. Kita akan bisa joy in serving. Kita akan bisa bersukacita dalam pelayanan ini. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bersungut-sungut melakukan pelayanan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua, selalu rajin sekalipun sakit, sulit, menderita, ya selalu rajin sekalipun sulit, sakit, menderita,
Tapi firman Allah sudah katakan kita harus rajin melayani, rajin berdoa sebelum kita melayani jiwa-jiwa. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Jangan melayani jiwa-jiwa dengan kekuatan kita, kita akan kandas. Tapi kalau kita melayani Tuhan terlebih dahulu, maka yakin dan percaya selalu ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Selalu ada urapan Tuhan, selalu ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Dan kita selalu dibuatnya semangat, sekalipun kadangkala kita ditolak dan lain sebagainya. Tetapi kita harus selalu rajin ya dalam melayani ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga adalah selalu bernyala-nyala dalam semangat. Jadi ciri-cirinya adalah selalu bernyala-nyala dalam semangat atau dalam roh. Kalau ada orang melayani Tuhan tidak semangat, wah itu menjadi batu sandungan. Orang yang melayani Tuhan itu harus selalu menyala-nyala dalam api, harus selalu menyala-nyala dalam iman, harus selalu menyala-nyala dalam Roh Kudus. Karena apa? Kita mempunyai semuanya itu karena Tuhan. Dan itu pentingnya kita bersekutu di bawah kaki Tuhan, berdoa di bawah kaki Tuhan. Pagi-pagi sekali kita datang kepada Tuhan. Supaya apa? Kita mempermuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, dan kita menikmati urapannya, menikmati kehadirannya, dan menikmati kekuatan yang daripada Tuhan itu. Kekuatan yang supranatural yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Kemampuan kita melayani Tuhan bukan karena kekuatan kita, bukan karena otak kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang senantiasa memberikan kita perbedaan di antara yang lain. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, layani Tuhan dengan api Tuhan itu sendiri. Layani Tuhan dengan api Roh Kudus itu. Layani Tuhan dengan penuh penyerahan dan pengabdian kepada Tuhan, supaya engkau bisa menikmati segala yang baik dalam kehidupan ini. Dan orang yang bersemangat melayani Tuhan itu tidak lepas dari memberi apa yang dia punya, waktunya, tenaganya, dan uangnya, dan lain sebagainya. Karena apa? Dan mengapa saya mengatakan dalam hari-hari ini, saya mengatakan kepada kita, supaya kita mau memberi. Karena saya sudah berada di lapangan, saya tahu bagaimana tragisnya kisah-kisah mereka yang ada di belantara tanah Tapanuli sana. Dan saya sudah katakan bagaimana anak kehilangan ayah dan ibunya, atau ibu kehilangan suami dan anak-anaknya, atau suami kehilangan ayah dan ibunya, atau sekaligus keluarga, atau sekaligus orang-orang yang keluarganya hilang dan tidak dapat ditemukan, terkecuali mereka hanya pasrah dengan situasi dan kondisi yang seperti itu. Dan kita sebagai orang yang percaya, mungkin kita tidak bisa hadir di sana, tapi uangmu bisa hadir di sana untuk menguatkan mereka, menghibur mereka, dan sekedar untuk menyatakan bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Ada saudara-saudaranya yang rela berkorban untuk mereka. Dan saya sudah melihat bagaimana semangat mereka, bagaimana sukacita mereka ketika mereka menerima segala pemberian. Dan Anda bisa melihat foto-foto yang ada, dan itu satu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Dan itu sebabnya kalaupun saya sudah pulang dari sana, saya tetap masih mau berbuat sesuatu. Kalau ada orang-orang yang mau memberikan perhatian mereka, mungkin tidak bisa sampai ke sana, kami siap menyalurkan. Ada nomor rekening di bawah ini yang bisa Anda pakai untuk mengirim. Dan jangan lupa untuk men-screenshot apa yang sudah Anda sampaikan melalui layar telepon yang sudah tersedia, supaya kami juga bisa berkoordinasi memberikan beberapa hal yang sudah Anda lakukan kepada kami, sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi, semuanya harus dibuka secara jelas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan yang terakhir adalah selalu setia walaupun banyak kesulitan, penderitaan, apalagi
yang membuat kita tidak mau setia kepada Tuhan, kekecewaan, tapi selalu setia. Wow. Karena apa? Kita memandang Tuhannya, bukan memandang persoalannya, bukan memandang kepada orang-orang yang kita layani. Kita memandang kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita untuk senantiasa memberikan yang terbaik. Dan kiranya kita terus bersukacita dalam melayani Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dihormati, diagungkanlah Tuhan Sang Pencipta yang telah memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup ini. Sekalipun mungkin kita sedang mengalami masa-masa sulit kita, tapi yakin dan percayalah, layani Tuhan dengan segenap hatimu di dalam doa-doamu, di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu, sehingga Tuhan terlibat di dalamnya, kemudian menyatakan segala kebaikannya kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami dapat terus bersukacita dalam melayani Engkau, dalam sekalipun dalam keadaan sulit, tetapi kami terus percaya kepada Tuhan. Kalau engkau sedang sakit apapun, sakit penyakitmu, angkat tanganmu, Tuhan sanggup hadir kepadamu. Dan mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Bagi mereka yang menderita, memiliki masalah, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan tolong menolong mereka-mereka yang saat ini menderita, dan menolong mereka yang saat ini memerlukan sebuah pertolongan daripada Tuhan, datang kepada mereka untuk menguatkan dan menghibur mereka, sekaligus menjawab kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat sore, selamat malam, mantap. Dan jangan lupa ketika engkau mengakhiri harimu di hari ini, jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa kepada Tuhan dan memperkatakan firman Allah. Semoga firman itu akan menguatkan kita. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Mantap, mantap, mantap.